Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Renzo. Just try keep up with me. Suci tersenyum lega. Harus yang, aku gak mau kalau kamu sampai sakit. Aksan mengangguk. Malam itu setelah selesai makan, Suci membantunya ke kamar, membantunya mengganti pakaian, lalu membaringkan suaminya dengan hati-hati. Sebelum tidur, Suci duduk di tepi ranjang, mengusap lembut kening suaminya yang masih terlihat lelah. Mas, terima kasih sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Tapi jangan berlebihan begini ya. Kamu juga harus memikirkan kesehatan. Aku tahu situasinya. Tapi kalau kamu jatuh sakit, apa bosmu peduli? Aksan menggenggam tangan istrinya. Tidak seperti yang kamu pikirkan, Yang. Pak Romi begitu karena masih marah. Dan mungkin dia lagi ada masalah. Ya, semoga masalah ini cepat mereda dan Pak Romi tidak seperti itu lagi. Suci tersenyum mengangguk sekali, lalu mendaratkan kecupan hangat di kening suaminya sebagai pengantar tidur. Suci menyingkirkan ponsel Aksan. Dia mau malam ini suaminya cepat terlelap agar bisa istirahat penuh. Pagi itu Suci terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang mulai masuk melalui celah jendela menandakan hari sudah beranjak pagi. Dia mengerja pelan, lalu menoleh ke samping ke arah suaminya yang masih terbaring di ranjang. Namun begitu tangannya menyentuh dahi Aksan, hatinya langsung mencelos. Ini panas sekali, gumamnya dengan suara khawatir. Dengan sigap Suci segera turun dari tempat tidur. Ia berjalan cepat ke dapur mengambil baskom dan mengisi air hangat dari termos ke dalamnya. Setelah itu dia mengambil wastafel bersih dan kembali ke kamar dengan langkah tergesa. Setelah duduk di tepi ranjang, Suci meredam maslap ke dalam air hangat, lalu memerasnya perlahan sebelum menempelkan ke dahi Aksan. Yang, bangun sebentar. Suci, kamu demam. Aku kompres dulu ya. Aksan hanya mengangguk pelan. Matanya pun kembali terpejam. Suci terus mengompres suaminya dengan telaten, mencelupkan waslap ke air hangat setiap kali suhu pada waslap itu sudah tak hangat lagi. Setelah itu dia bangkit dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sesuatu yang hangat. Sekitar setengah jam kemudian, Suci kembali dengan semangkuk bubur yang masih mengepul, secangkir teh hangat dan obat yang sudah dia ambil dari lemari penyimpanan. Dia meletakkan semua itu di atas nakas, lalu duduk kembali di sisi suaminya. Yang, makan dulu ya, aku suapin. Gak usah Yang, aku gak lapar. Kamu harus makan, biar bisa minum obat. Kalau enggak nanti demamnya makin tinggi. Aksan masih ingin menolak, tapi ketika melihat wajah istrinya yang penuh kekhawatiran, dia akhirnya menurut. Dengan susah payah dia berusaha duduk dengan tubuh yang lemah. Suci dengan sigap menopang punggung suaminya, membantunya duduk dengan posisi yang lebih nyaman. Setelah itu dia mulai menyuapkan bubur perlahan ke mulut Aksan. Bismillah. Setelah beberapa suapan, Suci menyodorkan secangkir berisi teh hangat. Minum dulu, biar tenggorokannya lebih nyaman. Aksan meneguknya perlahan. Kehangatan teh itu sedikit membuat tenggorokannya lebih baik. Sudah cukup? Makasih ya. Aksan mengangguk. Sekarang minum obat, biar cepat sembuh.
Aksan mengambil obat itu dan menelannya dengan bantuan segelas air. Setelah itu dia menyandarkan kepalanya ke bahu Suci, menghela nafas pelan. Maaf ya, jadi merepotkan. Yang ini ngomong apa sih? Aku ini istrimu. Sudah kewajibanku menjaga dan merawatmu. Aksan menatap wajah istrinya dalam-dalam. Meski tubuhnya lemah, dia masih bisa merasakan kehangatan dari Suci yang begitu tulus merawatnya. Suci menatap wajah suaminya dengan pilu. Rasanya ingin menangis melihat Aksan sampai jatuh sakit begini. Semua ini karena kemarin dia bekerja terlalu keras, tidak makan seharian dan hanya sedikit minum. Dalam hati Suci ingin marah. Dia ingin mendatangi Pak Romi, ingin menuntut keadilan untuk suaminya. Namun dia menahan diri. Bagaimanapun dia tidak ingin menciptakan masalah baru. Yang terpenting sekarang adalah membuat Aksan segera pulih. Setelah memastikan suaminya sudah cukup makan dan minum obat, Suci mulai mengurut tangan dan kaki Aksan dengan pelan. Dia berharap pijatan lembutnya bisa membuat tubuh Aksan lebih rileks dan nyaman. Aksan memejamkan mata menikmati sentuhan hangat dari istrinya. Suci, makasih ya. Udah istirahat saja. Aku akan tetap di sini menemani. Aksan tidak menjawab, hanya menggenggam tangan istrinya erat. Tak butuh waktu lama, tubuhnya yang lelah akhirnya menyerah pada kantuk. Dalam genggaman tangan istrinya yang hangat, Aksan pun tertidur dengan lebih tenang karena pengaruh obat yang membuatnya kantuk. Beberapa saat berlalu, Erma baru mengetahui jika anaknya tengah sakit. Suci pun menjelaskan mengapa Aksan bisa jatuh sakit. Erma yang mendengar itu ikut murka. Dia tak menyangka jika Romi yang selama ini yang dia kenal baik bisa berlaku jahat seperti itu. Sampai Erma berniat untuk menghubungi Romi dan menyampaikan kekesalannya. Di jam 8 malam, Suci masih tetap terjaga di tepi ranjang. Di sampingnya Aksan masih terbaring lemah. Wajahnya kian pucat, nafasnya semakin berat, dan suhu tubuhnya justru semakin meningkat. Suci menggigit bibir semakin gelisah. Dia kembali meredam waslap ke dalam air hangat, lalu memerasnya sebelum menempelkannya di dahi Aksan yang semakin panas. Aksan mengerang pelan, membuka matanya yang tampak berat. Suci. Yang, kenapa? Mau sesuatu? Haus? Tanya Suci dengan nada lembut penuh perhatian. Enggak. Aku cuma merasa agak menggigil. Suci menahan nafas, semakin khawatir. Dia tahu ini bukan demam biasa. Suhu tubuh Aksan tidak menurun sedikit pun, justru semakin panas. Tanpa pikir panjang, Suci segera bangkit dari duduknya. Dia harus berdiskusi dengan mertuanya mengenai kondisi Aksan. Kala itu Erma dan Abdul duduk di ruang tengah ketika Suci keluar dari kamar dengan wajah yang tampak gelisah. Melihat ekspresi menantunya itu, Erma langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suci, ada apa nak? Mah, Pak, aku khawatir dengan kondisi Aksan. Suhu tubuhnya semakin tinggi, nafasnya juga berat. Aku pikir mungkin sebaiknya kita membawanya ke puskesmas atau ke rumah sakit saja. Aku takut kalau ini bukan demam biasa. Iya nak, namun juga khawatir sejak pagi tadi suhu tubuhnya nggak turun-turun. Kalau begitu kita persiapkan semuanya sekarang. Jangan memperlambat waktu. Abdul ikut bersuara. Suci merasa sedikit lega mendengar kesepakatan itu. Tanpa membuang waktu, dia kembali ke kamar untuk memberitahu Aksan. Begitu masuk kamar, Suci mendekati suaminya yang masih terbaring lemah. Dia duduk di tepi ranjang dan menyentuh tangan Aksan dengan penuh kelembutan. Yang, Aksan membuka matanya perlahan, menatap Suci dengan pandangan lelah. Ya, kita ke puskesmas saja ya Yang. Atau kalau bisa langsung ke rumah sakit. Aku takut ini bukan demam biasa. Kita harus periksa ke dokter biar kamu dapat perawatan yang tepat. Nggak usah Suci. Aku cuma butuh istirahat. Ini hanya demam biasa. Tapi yang aku khawatir suhu tubuhmu semakin tinggi. Aku takut kalau ini sesuatu yang serius. Aku gak mau ke puskesmas atau rumah sakit. Itu hanya akan membuatku semakin lemah. Aku lebih nyaman di rumah.
Erma dan Abdul masuk ke dalam kamar, mencoba membujuk Aksan agar mau diperiksa. Aksan, nak, dengarkan istrimu. Kamu sudah seharian demam tinggi, ini gak bisa disepelekan. Abdul ikut menimpali. Jangan keras kepala, nak. Kita ke puskesmas saja dulu. Gak perlu langsung ke rumah sakit kalau kamu gak mau. Pak, Ma, yang Aksan gak apa-apa, sungguh deh. Aku cuma perlu banyak istirahat dan minum obat secara rutin. Besok pagi juga pasti lebih baik kok. Suci resah semakin dibuat bingung dengan penolakan sang suami. Dia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ini bukan tentang kenyamanan, tapi tentang kesehatan suaminya. Namun pada akhirnya dia menghela nafas panjang dan memilih untuk mengalah. Orang tua Aksan juga tidak bisa memaksa, karena Aksan begitu keras dengan penolakannya. Baiklah, ucapnya pelan meski hatinya masih penuh dengan kegelisahan. Aksan menatap istrinya dengan lembut. Terima kasih Suci. Aku tahu kamu khawatir, tapi percayalah, aku akan baik-baik saja kok. Suci mengangguk kecil, meskipun dalam hatinya dia masih belum bisa tenang. Malam itu Suci tetap berjaga di sisi suaminya. Dia terus mengompres dahi Aksan, memastikan bahwa dia minum obat tepat waktu, dan selalu siap siaga jika terjadi sesuatu. Di dalam hatinya dia terus berdoa, Ya Allah, sembuhkanlah suamiku. Jangan biarkan dia terus-terusan seperti ini. Ia hanya bisa berharap bahwa esok pagi Aksan benar-benar membaik, seperti yang ia katakan. Sebab jika tidak, dia tidak. Kali ini dia akan benar-benar memaksa Aksan untuk ke rumah sakit. 2 hari kemudian, Suci duduk di samping ranjang rumah sakit dengan wajah penuh kelelahan. Matanya yang sembab dan tubuhnya yang masih mengenakan pakaian yang sama sejak kemarin menunjukkan betapa dia benar-benar tak peduli pada dirinya sendiri. Yang ada di pikirannya hanyalah Aksan. Suaminya terbaring lemah di ranjang dengan infus yang menempel di lengannya. Wajahnya masih pucat, nafasnya tidak seberat kemarin, tapi tubuhnya tetap lemas. Sejak 2 hari yang lalu suhu tubuh Aksan tidak kunjung menurun. Dan akhirnya Suci memaksa, lebih tepatnya sangat memaksa, agar suaminya mau dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata benar, dugaan Suci tidak meleset. Ini bukan demam biasa. Dokter yang menangani Aksan mengatakan bahwa suaminya terkena tipes, penyakit yang bisa semakin parah jika tidak segera ditangani. Syukurlah, ibu membawa suami Anda ke rumah sakit tepat waktu. Jika lebih lama lagi, infeksinya bisa semakin parah dan sulit untuk ditangani, ujar dokter tadi setelah memberikan penjelasan mengenai kondisi Aksan. Perkataan itu masih terngiang dalam kepala. Bagaimana sampai membuat tubuh Suci hampir lemah. Pikirannya dipenuhi rasa takut. Apa jadinya jika terus menuruti kemauan suaminya? Apa jadinya jika dia membiarkan Aksan tetap di rumah dengan demam tinggi yang terus berhari-hari? Suci menatap wajah suaminya yang masih terpejam. Dia menggenggam tangan Aksan erat, mendekatkannya ke dada seolah ingin memastikan bahwa pria itu masih ada di sisinya. Yang, kalau aku gak memaksa, mungkin keadaanmu bisa lebih buruk sekarang. Aksan membuka mata perlahan, lalu menoleh ke arah istrinya. Pandangannya masih tampak lemah, tapi dia bisa melihat jelas kekhawatiran yang terukir di wajah Suci. Aku merepotkan kamu ya. Suara Aksar terdengar serak. Pertanyaan sama yang terus dilayangkan. Stop bilang begitu sih, Yang. Aku justru lagi takut. Aku gak bisa bayangin kalau sampai lebih terlambat. Udah, jangan cemas lagi sayang. Terima kasih karena sudah sabar menghadapi aku. Masih berani bilang ini cuma demam biasa lagi? Iya. Aku salah, kamu benar. Ya tentu saja aku benar. Makanya lain kali kalau aku bilang sesuatu kamu dengarkan. Jangan ngeyel. Aksan hanya tersenyum, tidak membalas. Baginya Suci justru terlihat lucu ketika sedang merajuk seperti itu. Sudah 2 hari 2 malam Suci hampir tidak tidur dengan benar. Sejak Aksan sakit demam, dia tidak sempat makan dengan tenang.
tidak sempat mandi, bahkan tidak menyentuh ponselnya sama sekali. Baginya saat ini yang terpenting hanyalah Aksan. Tapi dia tidak tahu bahwa di luar sana ada seseorang yang sedang marah besar. Romi, bos Aksan itu, telah berkali-kali menelpon dan mengirim pesan, tapi tidak ada satupun dapat balasan. Dia tidak tahu bahwa Aksan sedang sakit dan sekarang berada di rumah sakit. Anak ini makin kurang ajar sih, geram Romi sambil menatap ponselnya dengan kesal. Tidak hanya Aksan yang tidak bisa dihubungi, tapi Suci juga. Jadi istri macam apa dia? Tidak bisa dihubungi juga. Romi mengepalkan tangannya. Baginya ini adalah ketidaksopanan yang tidak bisa dibiarkan. Seharusnya apapun itu setidaknya mereka bisa memberi kabar. Aksan benar-benar keterlaluan. Dan pada akhirnya Romi memutuskan sesuatu. Dia akan segera mendatangi rumah Aksan untuk mencari tahu yang sebenarnya dan mungkin akan bertindak lebih. Mungkin akan memberhentikan Aksan dari pekerjaannya sebagai kepala gudang. Suci akhirnya memutuskan keluar sebentar dari kamar perawatan untuk mencari sesuatu di kantin rumah sakit. Kali ini rasa lapar tidak tertahankan. Suci ingin mencari sesuatu untuk menunda lapar lagi, selagi Aksan masih baik-baik saja di dalam kamar. Sementara di rumah, suasana masih terasa lenggang. Erma dan Abdul duduk di rumah makan, sibuk menyiapkan makanan dan beberapa barang yang akan dibawa ke rumah sakit untuk Aksan dan Suci. Abdul memastikan termos air panas ke dalam tas, memastikan semuanya sudah siap. Sementara itu Erma sedang merapikan beberapa baju ganti untuk Suci dan Aksan. "Mah, semua sudah siap?" "Iya, Pak. Tapi bagaimana dengan anak-anak ya? Apa kita bawa ke rumah sakit?" "Papa juga bingung, Mah. Kasihan mereka harus berlama-lama berbaur dengan rumah sakit. Tapi nggak enak juga nitip ke tetangga. Kita nggak tahu sampai berapa lama di rumah sakit." "Terus gimana, Pak? Menurut Papa nggak apa-apa. Kita bawa aja daripada merepotkan orang lain. Mama juga nggak tenang nitipin anak-anak orang lain. Penjagaannya nggak sama kayak kita, meskipun kita kenal orangnya." "Ya udahlah, terpaksa kita bawa saja, Mah. Semoga aman-aman saja. Papa juga khawatir dititipin ke orang lain." Di tengah perbincangan, fokus mereka terpecah dengan suara dering ponsel berasal dari kamar. Erma pun masuk ke kamar Aksan, mengecek suara itu yang ia yakin berasal dari benda pipih, entah itu milik Aksan atau Suci yang tertinggal. Mata Erma menyipit ketika membaca satu pesan panjang dari seseorang di ponsel Aksan. "Aksan, kamu ngapain aja sih? Kenapa tidak ada kabar sejak kemarin? Sengaja ya buat saya tambah marah. Baru juga kemarin buat kesalahan, sekarang malah gak masuk-masuk dan gak ada kabar. Terus gak mau angkat telepon dan balas pesan saya lagi. Kamu mau saya pecat?" Jantung Erma langsung berdebar. Dia membaca ulang pesan itu, memastikan bahwa dia tidak salah lihat. "Pak, ini dari bosnya Aksan." Abdul segera membaca pesan itu dan wajahnya langsung berubah tegang. "Kita harus kasih tahu Suci soal ini." "Tapi Pak, Suci pasti gak tahu kalau Romi ini marah-marah. Apalagi mereka bawa Aksan ke rumah sakit dalam keadaan panik. Pasti mereka gak sempat mikirin soal kerjaan." "Ya udah, kita langsung ke rumah sakit sekarang. Kita harus kasih tahu Suci sebelum keadaan makin memburuk." Erma mengangguk cepat. Tanpa membuang waktu, mereka segera mengambil barang-barang yang sudah disiapkan dan bergegas keluar rumah, juga mengajak ketiga cucunya. Di sisi lain, Romi menatap layar ponselnya dengan wajah geram. Pesan yang dikirimkannya kepada Aksan sudah terbaca, tapi tidak ada balasan. Sudah 2 hari Aksan tidak masuk kerja tanpa kabar, dan itu sangat membuatnya kesal. Apa Aksan sengaja mengabaikan aku ya? Ini keterlaluan sih, batinnya dengan amarah yang membuncah. Ini lagi orang tua Aksan, kenapa nggak balas dulu? Apalagi telepon kayak apa gimana? Entahlah. Tanpa pikir panjang, Romi langsung mengambil kunci mobil dan melaju ke rumah Aksan. Sesampainya di sana, dia segera turun dengan langkah cepat dan mengetuk pintu rumah dengan keras. Tidak lama pintu terbuka dan di hadapannya berdiri Erma dan Abdul yang baru saja akan berangkat ke rumah sakit. "Pak Romi?" Tanpa basa-basi, Romi langsung menyergap dengan nada tajam. "Ibu, Bapak, saya mau penjelasan. Kenapa Aksan tidak masuk kerja 2 hari ini tanpa kabar? Kenapa tidak ada yang bisa dihubungi? Kalian tahu kan kalau ini bisa berakibat buruk kepada pekerjaannya?"
Erma dan Abdul saling bertatapan. Lalu Erma berusaha berbicara dengan tenang. Pak Romi, maafkan kami bukannya ingin mengabaikan pesan Bapak. Hanya saja keadaan sedang darurat. Darurat? Maksudnya apa? Aksan sakit tipes, Pak. Dia sudah 2 hari demam tinggi dan tidak turun. Kami baru bisa membawanya ke rumah sakit tadi pagi setelah kondisinya semakin buruk. Mendengar itu, wajah Romi yang awalnya penuh amarah langsung berubah. Matanya membesar, lalu suaranya melunak. Sakit tipes? Kenapa kalian tidak memberitahu saya sejak awal? Kami juga tidak tahu, Pak. Kami pikir Aksan sudah memberi kabar. Nampaknya Suci tidak sempat, Pak. Dia saja sudah jarang makan dan bahkan tidak sempat mandi, saking seharian penuh jagain Aksan. Romi terdiam. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak dalam hatinya. Dia merasa begitu jahat telah berpikir buruk tentang Aksan dan keluarganya. Selama ini Aksan memang karyawan yang sangat bertanggung jawab. Tidak mungkin dia sengaja mangkir dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Dengan suara yang lebih lembut, Romi berkata, Saya tidak tahu kalau keadaannya seburuk itu. Saya minta maaf, Bu. Pak. Tidak apa-apa, Pak Romi. Kami juga paham posisi Bapak sebagai bosnya. Abdul mengangguk memahami. Mari, Bu. Pak, saya antar saja ke rumah sakit. Saya juga mau jenguk Aksan, tawar Romi. Erma dan Abdul tentu senang dengan tawaran itu. Kebetulan mereka sedang kesusahan membawa banyak barang bawaan. Belum lagi repot membawa 3 cucu mereka. Daripada menyewa taksi online juga yang harga sewanya tentu mahal. Tanpa buang waktu lagi, mereka masuk ke dalam mobil setelah meletakkan barang-barang ke bagasi. Di hati Romi berharap Aksan tidak mengalami sesuatu yang lebih buruk. Ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dia tidak menyangka kemarahannya selama ini ternyata tidak berdasar, dan justru dia mungkin telah menambah beban bagi keluarga Aksan yang sedang kesusahan. Singkatnya, di rumah sakit, Romi berjalan cepat menuju ruang perawatan dengan wajah penuh rasa bersalah. Erma dan Abdul mengikutinya dari belakang, membawa tas berisi makanan dan perlengkapan untuk Aksan. Mereka melihat Suci yang sedang duduk di samping ranjang suaminya, menggenggam tangan Aksan yang masih terlihat lemah. Saat Suci mendengar langkah kaki, dia menoleh dan seketika wajahnya mengeras saat melihat siapa yang datang. Hatinya masih dipenuhi kemarahan yang ia tahan sejak mengetahui bagaimana suaminya jatuh sakit. Pak Romi, suaranya terdengar datar, tapi matanya menyeratkan kekecewaan. Romi menghentikan langkahnya lalu menatap Aksan yang terbaring lemah dengan wajah pucat. Ada selang infus di tangannya dan tubuhnya tampak begitu lemas. Romi memandangnya pilu, dadanya terasa sesak melihat kondisi anak buahnya seperti ini. Aksan sendiri membuka matanya perlahan, menatap Romi dengan tatapan lemah namun tetap tenang. Pak Romi, Aksan, saya minta maaf. Suci mengepalkan tangannya di atas pangkuan, ingin sekali meluapkan kekesalannya. Tapi saat melihat sorot mata Romi yang tulus, niat itu perlahan-lahan mengendur. Saya tidak tahu kalau kamu sampai sakit separah ini, dan saya baru sadar ini semua kesalahan saya. Tidak apa-apa, Pak. Ini juga bukan sepenuhnya salah Bapak. Saya yang terlalu memaksakan diri. Tidak. Itu memang salah saya. Saya yang melarang kamu beristirahat. Saya yang memaksa kamu bekerja tanpa memikirkan kondisimu. Seharusnya saya tidak egois dan tersulut emosi berlarut-larut. Kalau saya tidak terlalu keras waktu itu, mungkin kamu tidak akan jatuh sakit seperti ini. Mata Romi sedikit memerah, menahan penyesalannya. Suci yang melihatnya hanya bisa menghela nafas panjang. Bapak sadar kalau hari itu Aksan tidak sempat makan sama sekali. Bapak menyuruhnya bekerja tanpa henti padahal dia sudah berusaha sebaik mungkin. Iya, saya sadar. Dan saya sangat menyesal. Saya ada masalah di situ. Ditambah kesalahan Aksan yang lakukan di hari itu mengakibatkan kerugian cukup besar di toko saya.
Suci terdiam. Tak menyangka jika itu sebabnya Romi hingga semarah dan tega memperlakukan Aksan sekejam itu. Ternyata suaminya pun patut disalahkan. Suci jadi merasa tidak enak. Ingin rasanya menarik kembali ucapannya. Ya ampun, maaf Pak, saya tidak tahu soal itu. Romi mengangguk memaklumi. Saya mengerti. Terima kasih sudah mengingatkan saya juga. Sudah. Tidak perlu mengingat hal itu lagi. Jadikan pelajaran saja. Begitu juga dengan saya. Kamu fokus sembuh dulu. Jangan pikirkan pekerjaan. Saya akan urus semuanya di sana dan kamu bisa ambil cuti sampai kondisimu benar-benar membaik. Terima kasih banyak, Pak. Setelah beberapa saat berbicara, Romi akhirnya berpamitan. Dia pergi dengan perasaan lega meski ada rasa bersalah yang mengganjal. Tapi setidaknya dia tahu sekarang alasan Aksan menghilang tanpa kabar. Suci menatap suaminya lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Kamu dengar itu? Sekarang kamu bisa fokus untuk sembuh tanpa perlu memikirkan pekerjaan. Ya, syukurlah Pak Romi mengerti dan sudah memaafkanku. 3 hari sudah Aksan menjalani perawatan di rumah sakit. Hari ini dokter telah mengizinkannya pulang setelah memastikan kondisinya membaik. Suci sibuk merapikan barang-barang yang mereka bawa ke rumah sakit. Sementara Erma dan Abdul menyiapkan segala keperluan untuk kepulangan mereka. Aksan duduk di tepi ranjang, sudah mengenakan pakaian biasa. Meski tubuhnya masih sedikit lemas, dia menatap Suci yang tengah sibuk memasukkan barang ke dalam tas dengan penuh perhatian. Suci? Iya. Terima kasih. Untuk apa? Untuk semuanya. Kamu sudah merawatku tanpa kenal lelah, bahkan sampai lupa memperhatikan dirimu sendiri. Iya sayang, itu sudah tugasku sebagai istrimu. Lagi pula yang penting sekarang kamu sudah lebih baik. Iya, aku merasa jauh lebih baik, walau masih sedikit lemas. Tapi aku senang akhirnya bisa pulang. Saat itu pintu kamar terbuka dan Erma masuk bersama Abdul. Bagaimana nak? Sudah siap pulang? Sudah bu, rasanya lega sekali akhirnya bisa pulang ke rumah. Alhamdulillah akhirnya kamu juga sudah sembuh ya nak. Tapi ingat, jangan langsung memaksakan diri bekerja lagi. Istirahatlah dulu di rumah sehari saja. Benar pak, dengan itu yang Pak Romi juga sudah berpesan. Cuti sampai kamu benar-benar pulih. Iya baik. Aku janji akan istirahat dulu. Tak lama kemudian seorang perawat masuk ke ruangan dengan membawa dokumen. Pak Aksan, ini berkas administrasi kepulangan yang harus ditandatangani. Obat-obatannya juga sudah kami siapkan di apotek. Suci segera mengambil dokumen itu dan menyerahkannya kepada Abdul. Setelah semua proses administrasi selesai, mereka pun bersiap pulang. Di rumah Aksan, mobil taksi online yang mereka tumpangi berhenti di halaman rumah. Suci membantu Aksan turun dengan hati-hati, sementara Erma dan Abdul membawa barang-barang masuk ke dalam. Saat Aksan melangkah masuk ke dalam rumah, udara hangat yang familiar langsung menyambutnya. Rasanya begitu nyaman bisa kembali ke rumah setelah beberapa hari di rumah sakit. Begitu mereka masuk, suara langkah kecil terdengar. Ashar dan Rain berlari menghampiri. Wajah mereka berseri-seri melihat ayah mereka sudah pulang. Papa? Sambut Rain dengan girang langsung memeluk kaki Aksan. Hei, Papa sudah sehat? Ashar pun sama langsung memeluk kaki Aksan bagian kiri. Aksan tersenyum dan mengusap kepala kedua anaknya. Suci tersenyum melihat pemandangan hangat itu. Papa jangan sakit-sakit lagi ya. Kerjaannya secukupnya saja, kata gadis kecil itu nampak sedih. Papa sudah lebih baik nak. Terima kasih sudah perhatian ya. Jingga jaga-jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit kayak papa. Jingga mengangguk pelan lalu menatap mamanya. Mama juga jangan capek-capek lagi. Habis ini istirahat sana sama papa, biar Jingga yang jagain adik main. Masya Allah nak, ucap Suci dengan mata berbinar. Erma yang sejak tadi memperhatikan tersenyum haru. Suci, Aksan, pergilah istirahat. Anak-anak gampang sama mama. Aksan tak menolak. Dengan bantuan Suci dia berjalan menuju kamar dan berbaring di tempat tidur mereka. Suci menyelimutinya dengan hati-hati.
Aksan menatap istrinya penuh kasih. Suci, sini, tidur di pelukanku. Iya, suamiku. Pagi yang cerah seperti biasa, Suci akan mengantarkan Jingga ke sekolah. Tapi belum juga sempat masuk dalam gerbang sekolah, Aksan menghentikan langkahnya. Yang, bakal Jingga ketinggalan di rumah. Aku pulang dulu sebentar ya. Suci yang sedikit kesal terpaksa menguang manggut saja dan memilih menunggu di luar gerbang sampai Aksan kembali. Jingga juga ikut bicara. Cepet ya, Pak. Aksan tersenyum sambil mengusap kepala putrinya lalu segera menaiki motornya kembali. Suci pun menunggu dengan sabar, tapi setelah beberapa menit berlalu, Aksan belum kembali. Dengan pertimbangan yang berat, dia akhirnya memutuskan untuk masuk lebih dulu dan mengantarkan Jingga ke kelas karena Jingga sudah merengek takut terlambat. Dia datang lagi. Masih berani juga ya muncul di sini. Ya kan dia emaknya. Suci menarik nafas dalam, mencoba mengabaikan suara-suara sumbang itu. Namun semakin dia melangkah, semakin menusuk cibiran yang keluar dari mulut ibu-ibu yang berdiri di dekat taman sekolah. Dari cibiran berubah menjadi tawa kecil meledek. Siapa yang tak panas hatinya? Suci meremas jemarinya. Hatinya mendidih seakan ingin melabrak mereka dengan bentakan keras. Tapi dia sadar ini area sekolah dan tak baik menjadi tontonan anak-anak. Dasar pelakor. Pakai jimat apa sampai papanya Jingga kesemsem? Atau modal empek-empek doang? Cibir seseorang ibu-ibu lagi disusul tawa ledek teman-temannya. Kalimat itu bagikan cambuk yang menyayat hati. Dia tidak tahan, mungkin sudah saatnya menunjukkan kemarahan yang sudah lama bersemayam dalam dada. Namun belum sempat melangkah, tiba-tiba suara berat yang sangat dikenalnya terdengar tegas dengan penuh amarah dari belakang. Kalian bicara apa tadi? Semua kepala spontan menoleh. Aksan berdiri di sana. Matanya menyipit penuh kemarahan. Di tangannya ada bekal Jingga yang tadi dia ambil dari rumah. Digenggamannya dengan kuat sampai urat-urat di tangannya menyembul keluar. Suci terkejut. Dia tidak tahu sejak kapan suaminya berdiri di sana. Tapi melihat sorot mata Aksan yang tajam, jelas dia mendengarkan semuanya. Para ibu-ibu yang tadi begitu lantang mencibir kini tampak sedikit gelagapan. Beberapa dari mereka mencoba tersenyum canggung, sementara yang lain hanya menunduk. Aksan melangkah mendekat, suaranya penuh ketegasan. Apa ada yang bisa menjelaskan kenapa kalian berbicara buruk tentang istri saya? Tak ada yang berani menjawab. Aksan melempar pandangan dinginnya ke mereka satu persatu. Sejak kapan urusan rumah tangga saya jadi konsumsi publik? Kalian tidak punya kesibukan lain selain mengurus hidup orang? Salah satu dari mereka, wanita dengan riasan tebal tadi, mencoba bersikap tenang. Mas Aksan, kami hanya bercanda kok, bercanda. Mengejek istri saya itu bercanda. Menuduhnya yang tidak meremehkan dia, itu bercanda. Dengar baik-baik. Suci adalah istri saya. Saya yang memilihnya, saya yang mencintainya. Tidak ada satupun dari kalian yang berhak menilai dia, apalagi menghinanya. Tatapan Aksan begitu tajam hingga tak satupun dari mereka berani membalas. Suci berdiri di sampingnya masih terpaku. Baru kali ini dia melihat suaminya semarah ini karena membelanya. Aksan menatap mereka dengan tajam sekali lagi sebelum akhirnya berkata, saya harap ini yang terakhir. Jika saya mendengar satu kata pun lagi yang merendahkan istri saya tidak akan tinggal diam. Tanpa menunggu jawaban, Aksan menggandeng tangan Suci dan membawanya pergi dari sana. Suci menggenggam erat tangan suaminya. Hatinya dipenuhi haru. Selama ini dia selalu mencoba menahan diri, mencoba mengabaikan cemoohan itu. Tapi hari ini dia tidak perlu berkata apapun, karena Aksan sudah berbicara untuknya dan itu lebih dari cukup. Begitu Aksan dan Suci pergi, ibu-ibu yang tadi mengolok-olok Suci masih berdiri di tempat mereka berkumpul. Beberapa dari mereka tampak canggung setelah Aksan memergoki mereka secara langsung. Tapi ada juga yang masih belum kapok. Lihat tuh, suaminya saja sampai bela-belain datang. Ya iyalah, namanya juga suami baru. Masih manis-manisnya, masih sok peduli. Coba aja nanti beberapa tahun lagi, lihat deh, pasti berubah. Tapi kalau dipikir-pikir, Aksan itu memang tipe laki-laki yang setia ya. Dari dulu dia gak pernah macem-macem loh. Setia?
Yang benar aja. Kalau setia ngapain juga cerai sama istrinya yang pertama, terus buru-buru nikah lagi sama cewek yang lebih muda. Si Suci itu pasti tahu cara memikat laki-laki. Sari menimpali. Aku sih gak heran. Lihat saja penampilannya sekarang. Cantik, muda, kayak masih ABG. Mungkin dia memang pintar cari perhatian. Beberapa ibu-ibu lain saling pandang dan berbisik-bisik. Sebagian dari mereka mulai merasa tidak nyaman dengan pembicaraan itu. Aku sih gak mau asal menuduh ya, tapi kayaknya kalian terlalu jauh. Kalau suaminya sendiri bela-belain datang buat dia, berarti Aksan benar-benar sayang sama Suci. Jangan naif deh. Lagi-lagi itu, laki-laki kalau lagi tergila-gila ya memang kelihatannya kayak pahlawan. Tapi nanti, tunggu aja, pasti bosan juga. Lanjut ibu-ibu yang paling bongsor mulutnya. Kalian ngomong apa sih? Suci itu bukan pelakor, dia gadis baik-baik. Justru Aksan itu diselingkuhi istri pertamanya. Kecamnya sangat marah. Dia tahu kabar itu karena rumahnya tidak begitu jauh dengan rumah Erma. Makanya kalau nggak tahu silsilah kehidupan seseorang jangan sok tahu lah. Dan jangan campuri hidup orang. Mending kalian pergi pulang ke rumah sana. Masak kayak beberes kayak daripada menambah dosa. Gunjingin orang, apa untungnya sih? Semua terdiam tak berkutik, antara malu dan merasa bersalah karena ternyata salah menilai Suci, yang ternyata justru wanita baik-baik yang dinikahi Aksan. Dan justru mereka wanita berhati busuk, menjelekan seseorang di hadapan banyak orang lain. Ternyata mereka selama ini salah menilai orang, padahal sudah mencibir Suci sampai kelewat batas. Sementara itu, sepanjang perjalanan pulang Suci hanya diam. Tangannya masih melingkar di perut suaminya, masih digenggam erat oleh Aksan saat berada di atas motor. Pikirannya melayang-layang, hatinya masih campur aduk marah, sedih, tapi juga terharu atas pembelaan suaminya. Aksan yang fokus mengendarai motor sesekali melirik istrinya dari kaca spion. Dia tahu Suci pasti masih terguncang dengan kejadian tadi. Suci, aku minta maaf. Kenapa minta maaf? Aku terlambat menyadari kalau semua ini sudah terlalu jauh. Aku baru benar-benar melihat sendiri bagaimana mereka memperlakukanmu. Dan aku tidak bisa diam saja, mereka benar-benar keterlaluan. Aku gak apa-apa Yang. Aku udah biasa, seenggaknya tadi kamu sudah negur mereka. Jangan bilang begitu dong. Kamu gak seharusnya terbiasa diperlakukan seperti itu. Aku janji, ini terakhir kalinya mereka berani berbuat seperti tadi. Aku gak akan tinggal diam lagi. Suci terenyuh. Matanya mulai berkaca-kaca. Tanpa sadar air matanya menetes. Dia cepat-cepat menyekanya. Kau nangis? Maaf ya kalau enggak. Cuma aku gak pernah menyangka Mas akan seberani tadi. Terharu aku. Ya haruslah Yang. Mana bisa aku diam saja saat istriku diperlakukan seperti itu. Kalau saja gak ingat itu lingkungan sekolah, sudah ku kata ya habis-habisan mereka. Enak saja ngatain kamu pelakor. Singkatnya di rumah Aksan, begitu mereka tiba di rumah, Erma dan Abdul langsung menyambut mereka di ruang tamu. Kalian kok lama sekali? Tadi antar jingga atau sekalian jalan-jalan? Namun begitu melihat ekspresi wajah Suci, Erma langsung menangkap ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Tanyanya lebih serius. Tadi Aksan pergoki ibu-ibu sekolah mencibir Suci, Mak. Keterlaluan. Gak apa-apa, Mah. Aku gak mau memperpanjang masalah. Setidaknya tadi Aksan sudah melabrak mereka semua. Ya udah, semoga mereka sudah jerah. Gak ganggu kamu lagi, Nak. Kalau saja masih, jangan ragu-ragu labrak. Atau kasih tahu nama Mama Aksan, biar Mama kasih pelajaran mereka. Iya, Ma. Iya, pernikahan Aksan dan Suci terasa semakin hangat dengan kebahagiaan yang datang menyelimuti. 1 tahun pernikahan mereka telah berlalu singkatnya. Dan kini kebahagiaan itu semakin bertambah dengan kehadiran calon buah hati yang sedang dikandung Suci. Bayi perempuan yang telah berusia 6 bulan dalam kandungannya itu menjadi pusat perhatian dengan kasih sayang di dalam keluarga ini.
Di pagi yang cerah, sinar matahari masuk melalui jendela, menerangi ruang keluarga yang penuh dengan canda tawa. Suci duduk di sofa dengan nyaman, sesekali mengelus perutnya dengan penuh kasih sayang. Di sampingnya Jingga duduk dengan tatapan berbinar, menatap perut ibunya yang semakin membesar. "Mama, adik bayi lagi ngapain ya di dalam?" Mungkin adik sedang tidur, atau mungkin juga dia sedang mendengar suara kakaknya lagi bicara. "Heh, halo adik bayi, aku Jingga kakakmu. Nanti kalau sudah lahir, kita main sama-sama ya," ucapnya penuh semangat. Di sudut lain ruangan, Asyar dan Rain juga tak kalah antusias. Rain yang masih kecil berlari mendekati ibu sambungnya dan memeluk perutnya pelan. "Aku juga mau ngomong sama adik bayi," katanya dengan manja. Asyar tak mau kalah. Dia ikut mengambil dan mengelus lembut perut Suci yang sudah buncit. "Nanti kalau adik sudah lahir, aku bakal jaga dia baik-baik, Ma." "Iya, Nak." Dari dapur Aksan muncul dengan membawa semangkuk biskuit dan segelas susu hangat. "Sudah makan sayang?" tanyanya lembut. Belum sempat yang. Tadi lagi sama anak-anak dulu, Bu." "Kalau begitu sekarang makan dulu ya. Kalau kamu itu harus tetap sehat, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk si kecil di dalam sini." Suci menurut membuka mulutnya dan menerima suapan dari suaminya. Anak-anak yang melihat itu ikut tertawa. "Papa kayak nyuapin bayi." "Mama kan memang lagi jadi bayi juga, harus dimanja terus." Sementara itu di dapur, Erma sedang menyiapkan masakan untuk makan. Ia memperhatikan kebersamaan mereka dengan senyum mengembang yang terus tertahan. Setelah selesai memasak, dia keluar dengan membawa semangkuk sup ayam hangat. "Suci, Mama sudah bilang, kamu gak usah repot-repot di rumah. Fokus saja sama kandunganmu." "Tapi Bu, aku juga ingin tetap membantu." "Tidak ada tapi-tapian. Kamu cukup jaga kesehatan, rajin yoga, dan jalan pagi. Urusan rumah lah biar Mama, Papa, dan Aksan yang urus." "Mama benar sayang. Aku juga gak mau kamu terlalu capek. Aku ada di sini kok. Mama ada di sini. Anak-anak juga siap bantu. Jadi kamu cukup istirahat dan jaga adik bayi dalam perut." Suci menatap mereka satu persatu, merasa terharu dengan perhatian yang diberikan. Kebahagiaan ini membuatnya semakin bersyukur menjadi bagian dari keluarga ini. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Bagi Suci, ini bukan hanya rumah, tetapi juga surga kecil yang selalu dipenuhi cinta. Erma dan Abdul memperlakukan Suci seperti anak kandung mereka sendiri, sampai kadang Suci lupa dengan rumahnya, saking terlalu nyaman tinggal di rumah sang suami. Ya meski begitu, Suci masih sering kok berkunjung ke rumah orang tuanya. Seperti hari ini, dia ada rencana berkunjung. Setelah beberapa bulan lamanya belum sempat mampir ke sana. Sore nanti dia akan pergi bersama Aksan, sekalian menunjukkan perutnya yang kian membesar. Singkatnya, sore hari pukul 16.05, Suci dan Aksan sudah bersiap berkunjung ke rumah orang tua Suci. Anak-anak tidak ikut karena mereka hanya menunggangi motor saja. Dan tentunya Aksan akan berhati-hati mengendarai motornya, mengingat dia memboncengi ibu hamil yang sangat dia sayangi. Di tengah perjalanan, Aksan mengajak istrinya singgah ke sebuah toko kue di pinggir jalan. "Sayang, tadi Mama bilang bawain bolu kukus di toko ini untuk orang tuamu. Sekalian kita beli cemilan buat ngobrol nanti." Terima kasih ya sayang." "Iya." Setelah hampir 20 menit berkendara, akhirnya mereka tiba di rumah orang tua Suci. Tidak butuh waktu lama, mamanya Zahwa langsung keluar rumah dengan ekspresi haru. "Subhanallah, anak Mama. Mama kangen sekali loh, Nak." "Suci juga kangen sekali, Ma. Maaf ya baru sempat pulang." Dari dalam rumah, Iksan, papa Suci berjalan keluar dengan senyum lebar. "Aksan, ayo Nak masuk. Kebetulan sekali kami lagi duduk santai." "Iya Pak, maaf ya, baru bisa mampir sekarang." "Tidak apa-apa Nak, kalian masih datang saja sudah lebih dari cukup kok." "Masya Allah, perutmu sudah besar sekali Nak. Rasanya baru kemarin menikah, sekarang sudah mau momong bayi." "Iya Ma, tidak terasa sudah 6 bulan. Insya Allah 3 bulan lagi adik Jingga lahir."
Wah, kalau lahir nanti pasti rumah ini jadi lebih ramai. Jangan lupa lah ya, sering main kesini setelah dia lahir ya nak. Tentu pak, apalagi nanti mama pasti mau sering gendongin cucunya kan. Ya jelas, nanti mama ajarkan dia lagu-lagu daerah seperti dulu mama ajarkan ke Suci. Nah ini baru namanya kumpul keluarga. Minum dulu biar makin hangat, kata Zahwa sambil menuangkan teh cangkir ke masing-masing. Ma, Pa, terima kasih sudah selalu menyayangi dan mendoakan kami ya. Doakan juga semoga kehamilan ini lancar. Tentu nak, kalian keluarga kecil yang luar biasa. Kami selalu mendoakan kebahagiaan kalian. Pasangan suami istri itu tersenyum. Suci lalu meletakkan oleh-oleh yang mereka beli tadi di jalan. Dia lupa jika membawa oleh-oleh itu. Kebetulan teh hangat sudah tersaji sebagai pelengkap. Di tengah kebahagiaan yang Aksan alami bersama sang istri. Di sisi lain, Erin mantan istrinya justru sedang mengalami hal buruk menimpa dirinya untuk pertama kali. Siang itu saat Erin hendak beristirahat, ia dikejutkan dengan suara bising berasal dari luar rumah. Baru saja hendak membuka pintu terdengar suara teriakan lantang dari arah halaman. Erin, keluar kau, jangan jadi pengecut. Erin terhenyak. Wajahnya langsung pucat ketika melihat seorang wanita berdiri di depan rumahnya dengan wajah marah. Wanita itu berusia sekitar 30-an memegang ponsel merekam semua yang terjadi. Hei, siapa kau? Oh, jadi kau masih berani bertanya siapa aku? Aku ini istri sah dari pria yang selama ini kau jadikan simpanan. Jantung Erin seakan berhenti berdetak. Dia tidak menyangka bahwa kebohongannya akhirnya terbongkar. Baru kali ini dia dilabrak oleh istri sah. Setelah sudah lama berkecimpung di dunia malam tanpa pernah mengalami kesulitan apapun. Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan ya. Namun, wanita itu tidak kalah garang. Ia melangkah maju mendekati Erin dengan tatapan penuh kemarahan. Kau pikir aku bodoh? Selama ini aku diam, tapi aku mengumpulkan bukti. Semua isi chat kalian, bukti transfer uang yang suamiku berikan kepadamu. Bahkan aku tahu rutinitasmu setiap pagi. Kau keluar rumah berpakaian seperti karyawan pabrik, tapi di perjalanan kau ganti pakaian dan pergi menemui suami-suami orang. Aku punya semua buktinya. Jangan mengelak Erin. Dan sekarang lihat, semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Wanita itu mengangkat ponselnya, memperlihatkan siaran langsung yang ia lakukan. Puluhan bahkan ratusan orang sudah menonton. Tak hanya itu, para tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel dan ikut merekam. Astaga. Jadi Erin selama ini Hah? Bu, selama ini cuma berpura-pura kerja di pabrik. Pantas saja dia berubah drastis pakai barang-barang mahal. Ternyata hasil jual diri. Ya ampun, aku kira dia perempuan baik-baik. Ternyata berebut suami orang. Bisikan-bisikan itu menusuk hati Erin seperti pisau tajam. Dia mundur selangkah ingin lari dari situasi memalukan ini. Tapi wanita itu menarik tangannya dengan kasar. Mau lari kemana? Hadapi ini. Kau tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohonganmu. Saat itu juga, seorang wanita parubaya muncul dari dalam rumah. Wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. Iya, itu adalah Tante Sari, tantenya Erin yang selama ini menampungnya setelah dia berpisah dari Aksan. Erin, apa maksud semua ini? Kau bilang kau kerja di pabrik. Apa ini benar? Tante, aku bisa jelaskan plak. Tamparan keras mendarat di pipinya. Erin terhuyung ke belakang. Matanya membesar, tak percaya bahwa tantenya berani menamparnya di depan banyak orang. Kau membohongi aku, Erin. Aku percaya kepadamu. Aku beri kau tempat tinggal, aku bantu kau saat kau kesulitan. Tapi ini balasanmu. Kau lebih memilih hidup hina seperti ini. Kenapa kau jadi seperti ini sih, Erin? Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Erin hanya bisa menunduk. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Wanita yang melabraknya semakin beringas. Dasar perempuan murahan, pembawa sial, dan perusak rumah tangga orang. Kamu rusak pikiran suamiku sebelum ada kamu. Rumah tanggaku baik-baik saja selama ini.
Apa kau tidak memikirkan nasib aku dan anak-anakku? Erin ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi apa yang bisa dia katakan? Semua tuduhan itu benar kok. Dia sudah tidak punya tempat untuk lari lagi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao, insya Allah kita bertemu di sore hari ini.